Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya dunia kita ini jadi timpang banget? Kenapa ada peradaban yang bisa menaklukkan, sementara yang lain justru ditaklukkan? Hari ini, kita bakal bedah bareng jawaban mengejutkan dari buku legendaris Guns, Germs, and Steel. Nah, ceritanya itu semua berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi ngena banget. Pertanyaan ini diajukan ke penulisnya Jared Diamond oleh seorang pria asal Papua bernama Yali. Pertanyaan Yali itu intinya, ya ini, kok bisa sih kekayaan sama kekuasaan di seluruh dunia ini nyebarnya nggak merata sama sekali? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu singkirin dulu nih beberapa anggapan yang salah kaprah. Oke, jadi sebelum kita sampai ke jawaban utamanya, Diamond ngajak kita buat nyingkirin dulu jawaban yang paling sering kita dengar, tapi justru paling salah. Dan ini poin yang paling penting banget di buku ini. Jawabannya itu bukan soal ras. Titik. Menurut Diamond, argumen-argumen rasis yang bilang ada ras yang lebih unggul itu bukan cuma salah secara moral, tapi secara ilmiah sama sekali nggak ada buktinya. Justru dibalik total sama dia, Diamond malah bilang, dari pengalamannya selama puluhan tahun di Papua, orang-orang di sana yang hidupnya jauh lebih menantang sehari-hari, itu rata-rata justru lebih cerdas dan waspada dibanding orang-orang barat. Oke, kalau bukan karena manusianya, terus karena apa dong? Nah, jawabannya ternyata ada di bawah kaki mereka, di geografi. Gini, untuk ngertiin sejarah, kita harus bedain dua hal. Ada yang namanya penyebab langsung, ini yang kelihatan di permukaan, yaitu tadi, senjata, kuman, dan baja. Tapi, di baliknya, ada yang namanya penyebab utama. Inilah akar masalah yang sebenarnya. Dan ternyata penyebab utamanya itu cuma satu, keberuntungan geografis. Anggap aja kayak lotre. Beberapa benua, murni karena kebetulan, dapat tiket emas, menang undian sumber daya alam. Coba deh, lihat tabel ini. Jomplang banget kan? Bayangin ya, di seluruh dunia itu, ada 14 jenis hewan mamalia besar yang bisa diternakin. 13 diantaranya adanya di Eurasia. 13. Benua lain, hampir 0 besar. Terus ada lagi nih, sumbu benua. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Eurasia itu kan bentuknya melebar dari timur ke barat. Nah, Amerika dan Afrika itu memanjang dari utara ke selatan. Akibatnya, tanaman, hewan, bahkan ide itu jauh lebih gampang menyebar di Eurasia karena iklimnya mirip-mirip. Beda sama Amerika dan Afrika yang harus ngelewatin berbagai zona iklim. Nah, keunggulan di awal ini, terutama di bidang pertanian, itu kayak bola salju. Makin lama makin besar, dan akhirnya ngubah segalanya. Yuk kita lihat gimana dari sekedar makanan berlebih bisa jadi kerajaan besar. Prosesnya gini. Pertama, produksi pangan yang efisien. Ini bikin ada makanan sisa atau surplus. Nah, karena ada surplus, nggak semua orang harus jadi petani. Ada yang bisa jadi prajurit, ada yang jadi ahli besi, ada yang jadi pemimpin atau ilmuwan. Dari sinilah akhirnya muncul kota-kota besar, teknologi canggih, dan pemerintahan yang terorganisir. Ada satu contoh nyata yang pas banget buat ngegambarin ini, tapi dalam skala yang lebih kecil, kisah suku Maori dan Moriori. Yang bikin menarik, mereka ini sebenarnya dari nenek moyang yang sama loh. Tapi cuma dalam beberapa ratus tahun, lingkungan yang beda banget, satu di pulau subur jadi petani, satunya lagi di pulau terpencil jadi pemburu, bikin mereka jadi dua masyarakat yang totally different. Dan waktu dua kelompok ini ketemu, suku Maori, yang petani dengan teknologi perang, dengan mudah menaklukkan Moriori yang pemburu. Hasilnya, cepat dan brutal. Dan pola inilah yang terjadi berulang-ulang, tapi dalam skala benua. Tapi tunggu dulu. Selain senjata dan baja, orang Eurasia punya satu keunggulan lagi. Senjata yang nggak kelihatan, tapi mungkin justru yang paling mematikan. Masih ingat kan soal hewan ternak yang banyak banget di Eurasia? Nah, ternyata hidup deket-deket sama hewan selama ribuan tahun itu ngasih mereka hadiah lain yang nggak disangka-sangka dan mematikan. Yup, kuman penyakit. Hasilnya 95%. Diperkirakan 95% populasi asli Amerika musnah bukan karena perang, tapi karena penyakit dari Eropa. Angka yang gila banget. Kuman-kuman ini tuh kayak pasukan siluman. Mereka nyebar jauh lebih cepat dari para penakluknya. Ngelumpuhin seluruh peradaban di Amerika, Australia, dan Afrika Selatan, bahkan sebelum satu peluru pun ditembakkan. Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya, dan kita kembali ke pertanyaan awal dari Yali.
Jadi, kalau kita urutkan, ceritanya begini. Sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi, semua orang di semua benua itu mulainya sama, sebagai pemburu pengumpul. Terus, muncul penyebab utama. Erusia kebetulan punya lebih banyak hewan dan tumbuhan yang bisa dijinakan, plus sumbu timur baratnya yang strategis. Ini ngasih mereka keunggulan dalam produksi makanan, yang akhirnya jadi penyebab langsung. Populasi lebih padat, teknologi lebih maju, dan kekebalan tubuh terhadap kuman. Sampai akhirnya di tahun 1500-an muncullah senjata, kuman, dan baja. Dan dari situlah terbentuk dunia modern kita yang timpang ini. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Jelas banget. Sejarah itu dibentuk oleh perbedaan lingkungan antar bangsa, bukan karena perbedaan biologis antar bangsa itu sendiri. Intinya, geografi bukan ras. Oke, kita jadi ngerti gimana geografi ngebentuk masa lalu kita secara luar biasa. Tapi itu juga bikin kita mikir kan, kalau geografi sepenting itu di masa lalu, gimana dengan tantangan geografi kita sekarang, kayak perubahan iklim misalnya, bakal ngebentuk masa depan kita semua?